Selamat malam waktu Amerika untuk Anda semua yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Vista, yang sudah juga bergabung melalui Zoom dan juga yang sudah bergabung melalui Facebook live stream ataupun mungkin YouTube live. Selamat bergabung di acara anniversary daripada eh, ibadah malam kita. Saudara Elisa Siregar telah menyatakan bahwa inilah kali pertama pada 1 tahun lalu, pada tanggal 23 Maret tahun 2020, itulah saat pertama kali kami dari Jemaat Fisdak mengadakan acara ibadah malam. Dan puji Tuhan, kami ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan, bahwa hingga pada hari ini, saat ini, Maret 23 tahun 2021, Jemaat Fisdak telah mencapai 1 tahun. Kita tidak pernah hilang, kecuali kalau pernah mungkin ada masalah teknis ya, masalah teknis internet yang terganggu, tetapi walaupun internet terganggu, tetap kami dapat bertemu di Zoom ataupun di tempat lainnya, tetapi tidak pernah terputus. Jadi seperti satu lagu yang katakan, we have come this far by faith. Kita telah datang sampai sejauh ini hanya oleh karena iman. Hanya oleh karena iman. Kita puji, Amin. besarkan dan muliakan nama Tuhan atas 1 tahun yang Tuhan sudah berikan. Kekuatan dari surga yang sudah menjadi bahagian kita semua. Hingga pada saat ini kita kembali lagi dapat berbakti di acara ibadah malam Jemaat Fisdak. Untuk memulaikan acara ini, saya ingin undang Ketua Jemaat Fisdak, salah seorang ketua, Saudara Ketua Angli Lalaki, untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Ketua Lalaki. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kembali lagi kami datang kepadamu Bapa di malam waktu Amerika dan di pagi hari waktu Indonesia. Kami datang kepadamu Tuhan untuk mencari Engkau. Kami membutuhkan Engkau. Kami rindu untuk mempelajari firman. Biarlah firman Tuhan yang kami akan pelajari sebentar melalui Pendeta Steven Rantung. Firman-Mu itu dapat menolong kami untuk lebih mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami hari demi hari, kami lebih rindu untuk mempelajari akan firman Tuhan, dan tak akan pernah berhenti sampai Tuhan datang. Berkati perkumpulan kami, Jemaat Fisdak online ini, pada hari ini berusia 1 tahun. Kami mengingat akan 1 tahun yang lalu kami sudah memulaikan akan acara Zoom dan live stream ini. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun dan akan melanjutkan akan acara tersebut, sehingga banyak orang lebih dekat dan lebih mengenal akan Engkau. Pimpin akan semua kami yang berpartisipasi di dalam acara tersebut, baik mendengarkan atau pelajari firman Tuhan ini. Kami boleh lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Tua Lalaki. Baik saudara sekalian, kita langsung saja ke acara pembahasan firman Tuhan atau yang dari pelajaran Sekolah Sabat, dan mungkin saya bisa minta Saudara Dede untuk dapat highlight gambar untuk yang bacaan kita ya. Gambar bacaan kita pada malam hari ini dengan judul sekali terima kasih deh ya. Dengan judul Misionaris dan Pemimpin Ibadah. Misionaris dan Pemimpin Ibadah. Apakah artinya dari antara orang-orang yang terluput untuk membawa orang-orang dari segala bangsa sebagai persembahan kepada Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 66 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Apa arti daripada ayat tersebut ya? Oke, baik, mari kita baca ayat tersebut. Yesaya 66 ayat 19-20 katakan, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa. Yang kita sudah bangsa Tarsis, Pulut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan. Ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat
kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat ke atas gunungku yang kudus ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Jadi inilah arti ya daripada perkataan tersebut ya. Allah mengutus orang-orang yang terluput dari kehancuran untuk pergi ke ujung-ujung bumi kepada mereka yang tidak mengenal tentang Allah. Kenapa? Supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Inilah salah satu pernyataan tema jangkauan misionaris yang sangat jelas dalam Perjanjian Lama. Ingat, beberapa waktu yang lalu saya berbicara di acara ibadah ini tentang bagaimana metode penginjilan menurut ahli-ahli teologi ya saat ini. Katakan bahwa orang Israel atau Perjanjian Lama, mereka hanya panggil orang untuk datang. Mereka tidak pergi keluar ya. Dan hanya di Perjanjian Baru diperintahkan untuk apa? Untuk keluar. Tapi kita lihat ada juga konsep-konsep misionaris yang terdapat juga di dalam Perjanjian Lama seperti pelajaran kita pada malam hari ini. Dengan kata lain, bukan saja orang akan ditarik mendekat kepada bangsa Ibrani, namun beberapa orang Ibrani akan pergi kepada bangsa-bangsa lain dan mengajarkan kepada mereka tentang Allah yang benar. Ini adalah sebuah atau satu paradigma yang sangat jelas yang tentunya kita lihat dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Meskipun ada upaya jangkauan keluar oleh misionaris yang Yahudi yang terjadi di antara waktu kembalinya mereka dari pembuangan hingga kedatangan Kristus, atau dengan kata lain, ada juga misionaris Yahudi yang ada di Perjanjian Lama. Dengan kata lain, waktu mereka kembali dari pembuangan di Babel hingga kedatangan Yesus, tapi jemaat Kristen yang mula-mula menyebarkan Injil dengan cepat dan dengan skala yang lebih besar. Jadi betul Perjanjian Baru itu keluarnya itu lebih apa? Lebih cepat dan lebih besar daripada Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, ya pada umumnya datang ke Sion, datang ke Zion, tapi kemudian juga tetap ada juga apa? Keluar dari Zion, tapi itu mungkin bukan dalam skala yang besar dengan kecepatan yang seperti di Perjanjian Baru. Kemudian pelajaran sahabat kita katakan, sama seperti orang Israel membawa persembahan gandum untuk Tuhan di baitnya. Demikianlah para misionaris akan membawa persembahan kepadanya. Namun persembahan mereka adalah seluruh suku dari segala bangsa. Dan sama seperti persembahan gandum menjadi suatu persembahan kepada Allah yang tidak disembelih, bukan persembahan korban, ya. Maka para petobat yang dibawa kepada Tuhan akan dipersembahkan kepadanya sebagai korban yang hidup. Roma 12 ayat 1 juga, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban ya, yang hidup bagi Allah. Jadi untuk gagasan bahwa manusia dapat dipersembahkan sebagai satu jenis persembahan kepada Allah, perhatikan sebutan dalam upacara pentabisan orang Lewi, yaitu mereka sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Jadi poin di sini adalah bahwa kita seperti dalam acara korban-korban ataupun persembahan di Ka'bah ya, di Ka'bah di padang gurun ataupun Ka'bah di Perjanjian Lama, ada juga korban-korban yang tanpa harus disembelih. Seperti di sini katakan korban gandum, dan demikian juga kita adalah manusia, kita juga dapat menjadi korban, tetapi bukan dengan cara kita disembelih, tidak ya. Tetapi kita dapat menjadi korban yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan, seperti orang-orang Lewi yang dikorbankan sebagai apa? Sebagai satu suku dikorbankan, artinya mereka tidak punya apa? Tidak punya tanah, mereka hanya dapat apa? Pembagian dari suku-suku lain. Lalu mereka tidak melakukan seperti suku-suku lain. Kenapa? Karena mereka dikhususkan kepada satu pekerjaan yang khusus bagi Tuhan. Pelajaran sahabat kita katakan kemudian. Apakah pentingnya bagi Allah untuk berjanji bahwa dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan dalam Yesaya 66 ayat 21. Nah, kata mereka pada ayat 21 merujuk pada saudaramu dari antara segala bangsa yang tertulis pada ayat sebelumnya. Jadi kata mereka ini, mereka itu bukan orang Israel.
Ya, mereka bukan orang Israel. Beberapa di antara mereka dipilih Allah sebagai pemimpin ibadah bersama dengan imam dan orang Lewi. Dan satu pemahaman ini, kata mereka ini bukan orang Israel, ini merupakan perubahan yang revolusioner. Perubahan yang revolusioner. Kenapa? Sebelumnya Allah telah memberikan wewenang hanya kepada keturunan Harun untuk melayani sebagai imam-imam. Dan hanya suku Lewi saja yang dapat membantu para imam. Bangsa-bangsa lain tidak dapat menjadi keturunan Harun atau Lewi. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat di zaman Yesus sekalipun, bagaimana Ka'bah itu disusun, orang-orang kafir itu tidak boleh masuk ke dalam pelataran dalam Ka'bah di Yerusalem. Mereka hanya boleh di luar pagar dengan kata lain. Tapi di sini ayat ini katakan apa ya? Mereka itu apa? Bangsa-bangsa lain tidak dapat menjadi keturunan Harun atau Lewi, tetapi Allah menunjuk beberapa orang dari bangsa-bangsa lain untuk melayani dalam kapasitas ini. Bahkan tadinya bangsa Israel sekalipun selain suku Lewi juga dilarang untuk melakukannya. Tetapi Allah sekarang apa? Berikan kesempatan. Allah berikan kesempatan kepada bangsa lain yang dipilihnya. Nah, inilah satu konsep ya. Artinya bahwa umat pilihan yang menjadi orang yang dikuduskan itu bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya suku, bukan hanya suku Lewi ataupun keturunan Harun sebagai imam, tetapi kita akan lihat dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, kita bisa melihat siapa sekarang ini yang dianggap sebagai imam. Siapakah yang akan menjadi apa? Menjadi orang yang dapat memimpin ibadah, dapat membawakan apa? Firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat dari satu pelajaran sahabat ini bertanya dan nanti kita akan bahas hal tersebut ya. Baca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Kepada siapakah Petrus menulis ayat ini? Apakah yang dia katakan, yang dikatakan oleh Petrus? Dan pekabaran apakah yang ia miliki bagi masing-masing kita sebagai anggota dari bangsa yang kudus saat ini, yang Yesus miliki, Allah miliki bagi kita. Masing-masing dikatakan, bukan hanya seseorang, pendeta atau siapa, tapi masing-masing kita sebagai anggota dari bangsa yang kudus ini pada saat ini. Apakah kita, pertanyaan berikutnya, apakah kita mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari orang Israel yang asli, seperti dalam Keluaran 19 ayat 6, mereka disebutkan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, seperti juga yang kita akan lihat dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi mari kita lihat. Jadi disinilah kita bisa melihat sekarang bagaimana pembahasan kita selanjutnya ini berfokus kepada apa yang tertulis dari apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dan ke-10 ya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Di sana katakan firman Tuhan di situ katakan ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu, dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini seperti kata-kata juga dalam Keluaran 19 ayat 6 ya. Tetapi supaya kamu dapat memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Rasul Petrus ini sedang berbicara bukan hanya kepada orang-orang, bukan hanya kepada orang-orang Israel ya pada saat itu, tetapi kepada semua umat manusia yang menerima Yesus Kristus. Mereka akan menjadi apa di sini katakan? A royal priesthood, imamat yang rajani. Ya, imamat yang rajani. A holy nation, bangsa yang kudus. Ya, umat kepunyaan Allah, special possession. Ya, supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ada satu konsep dalam kekristenan, agama Protestan ya, yaitu priesthood of all believers. Nah, priesthood of all believer ini berdasarkan kata dari 1 Petrus tadi ya, dikatakan imamat yang apa? Imamat yang rajani atau royal priesthood, artinya semua orang yang percaya adalah imam. Itu mengujuk kepada universal
priesthood, semuanya menjadi imam. Nah, ini didasarkan dari apa yang pertama-tama idenya diambil dari apa yang Martin Luther tulis di tahun 1520-an. Apa yang dia tulis bahwa dikatakan bahwa paus atau uskup yang mengurapi atau mencukuri, ya, make tonsures itu rambut, ya. Kita lihat imam-imam di abad pertengahan ada rambut di tengah itu, mereka cukur, ya. Lalu kemudian apa? Mencukuri ubun-ubun, mengurapi, menabiskan, atau mengenakan pakaian yang berbeda dengan kaum awam, dikatakan apa? Itu dapat membuat seorang menjadi munafik, dikatakan, ya. Itu dapat membuat seseorang menjadi munafik atau menjadi ikon atau ikon yang dicat minyak penyembah berhala, dia katakan, ya. Idolatrous, idolatrous oil painted icon, but in no way make a Christian or spiritual being. Jadi kalau orang, dan dengan kata lain, Martin Luther tidak melihat bahwa kalau kita menjadi seorang rohaniawan, ya, rohaniawan yang dibedakan dengan istilah kaum awam, maka itu kita menjadikan diri kita. Kalau saya merasa bahwa saya lebih tinggi daripada Anda. Karena kenapa? Karena saya pendeta, lalu saya punya jubah kebesaran sebagai orang pendeta, maka saya dapat menjadi apa? Dengan kata lain, saya dapat menjadi orang yang dianggap jadi berhala karena orang yang sembah-sembah saya, orang yang hanya melihat saya dalam apa? Kehebatan atau ketinggian saya sebagai orang yang agamawi dibandingkan orang lain. Dan ini Martin Luther katakan saya menjadi apa? Menjadi seperti berhala, ya, seperti berhala yang dicat dan untuk dapat dipuja dan dipuji oleh orang-orang lain. Lalu dia katakan, in fact, if we are all consecrated priest through baptism, menurut Martin Luther, kita semua adalah imam yang sudah sudah ditahbiskan kepada Allah melalui baptisan kita. Dan menurut Martin Luther itu berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kita adalah imamat yang rajani, dan juga berdasarkan Wahyu 5 ayat 10 di mana melalui darah Kristus kita sudah menjadi semuanya menjadi imam dan raja. Jadi bukan hanya pendeta Stephen Rantung itulah imam dan raja. Anda semua adalah apa? Melayani seorang imam dan raja. Kalau itu terjadi menurut Martin Luther, maka saya akan menjadi sebagai apa? Berhala yang Anda sembah. Dan itu Martin Luther katakan tidak boleh. Kita semua, menurut Martin Luther, kita semua adalah imam. Kita semua adalah imam. Ya, itu yang dia ajarkan. Ya. Jadi bagi priesthood of all believers, universal priesthood itu tidak ada perbedaan antara pemimpin agama yang profesional dan kaum awam yang amatiran. Yang membedakan saudara dan saya bukan karena status saya. Status saya sebagai apa? Gembala atau pengajar. Kenapa? Karena yang membedakan kita itu bukan status sebagai profesional, saya profesional karena saya sudah dapat doktor, lalu Anda tidak punya doktor teologi, ya. Tidak. Yang membedakan antara saudara dan saya, bukan saya profesional, Anda amatir, tetapi yang membedakan adalah karena adanya karunia roh. Masing-masing kita diberikan karunia roh. Ya. Dan yang memberikan itu adalah Roh Kudus. Siapalah awak ini? Siapalah Stephen Rantung ini dibandingkan Roh Kudus yang memberikan kepada masing-masing Anda, yang memberikan kepada Elisa Sregar, yang memberikan kepada Angli Lalaki, yang memberikan kepada Aaron Manopoto, siapapun Anda. Kuasa, kesanggupan yang sama yang dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak heran Russell Burrill ya, penulis Advent ya, dia katakan apa? Bahwa dalam perjanjian baru, gereja tidak memiliki keimamatan. Gereja tidak memiliki keimamatan. Gereja itu adalah keimamatan itu. Jadi di dalam perjanjian baru tidak ada imam. Karena gereja itu adalah imam itu. Ya, jadi dengan kata lain, priesthood of all believers, semua anak Tuhan itu dikatakan apa? Itu menjadi apa? Imam di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian baru. Jadi the priesthood of all believers is the only authorized priesthood in the New Testament. Jadi di dalam perjanjian baru, imam yang diotorisasi adalah semua kita. Semua orang-orang Kristen. Itulah yang menjadi apa? Imam yang diotorisasi. All of God's children, semua anak-anak Allah memiliki akses dapat datang langsung kepada Allah. Dan all of God's children
have a right. Semua kita, semua anak Allah memiliki hak di dalam pelayanan. Memiliki hak di dalam pelayanan. Nah, mungkin ya tidak ada, dengan kata lain tidak ada perbedaan ya. Nah, mungkin Anda katakan, loh, kalau pendeta itu bukan profesional, kenapa pendeta yang digaji? Bukankah kita istilahnya kasih persembahan, perpuluhan itu kemudian dikirim ke conference, lalu conference atur perpuluhan itu untuk pekerjaan Tuhan, dan salah satu dari uang perpuluhan itu digunakan untuk gaji daripada pendeta. Supaya apa? Supaya anggota dapat duduk dan melihat saja. Yang penting sudah apa? Hak mereka sudah selesai, apa yang mereka, kewajiban mereka sudah selesai, lalu mereka bekerjalah mereka di dunia sekuler mereka. Tetapi sekali lagi, prinsip priesthood of all believers menyatakan bahwa Anda bukan orang sekuler dan saya orang apa? Religious atau rohani. Tidak. Priesthood of all believer artinya kita semua adalah apa? Imam di mana saja kita berada, kita apa? Kita sedang menginjil, kita melakukan ya. Tetapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, perbedaannya adalah karunia roh. Dan seorang pendeta mungkin memiliki karunia yang berbeda dan masing-masing mendapatkan karunia yang berbeda. Seorang gembala atau pengajar menurut Efesus 4 maksud saya. Efesus 4 ayat 12 sampai 15 katakan seorang pengajar atau gembala itu adalah tugasnya untuk apa? Untuk memperlengkapi, mengequip, menyiapkan, mempersiapkan orang-orang kudus. Tugas saya adalah mempersiapkan umat Tuhan yang ada khususnya di Jemaat Fisdak bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, kerohanian dapat diangkat ya. Sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman, kekuatan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, memiliki kedewasaan kerohanian yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah sebabnya saya mengajar. Itulah saya istilahnya membagikan firman Tuhan. Saya yang juga sebagai tetap murid, karena saya mempelajari firman Tuhan, saya juga tetap belajar setiap harinya. Tapi saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi kita apa? Kita bagikan. Kenapa? Supaya kita dapat mencapai kesatuan iman. Dapat memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dapat memiliki kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi ayat 15 katakan apa? Tugas seorang pendeta adalah, tetapi apabila itu dia dapat memperlengkapi anggota dengan pekerjaan pelayanan, maka kita akan dikatakan apa? Tetap teguh, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tapi sekali lagi, ini adalah hanya satu dari beberapa karunia roh. Ya, satu. Yang saya lakukan itu hanya satu. Yang satu lainnya dilakukan oleh saudara ketua Ridwan Lingga. Yang satu lainnya dilakukan oleh saudara ketua Yohanes Tilaar. Yang satunya lagi dilakukan oleh saudari Lucy Lalaki, dan kita semua. Masing-masing kita diberikan karunia roh, dan karunia saya itulah yang saya lakukan. Saya memperlengkapi umat-umat Tuhan dengan supaya dapat membawakan pekerjaan pelayanan dengan apa? Pembangunan kita, supaya kita memiliki kekuatan apa? Kesatuan iman, pengetahuan yang benar, dan lain hal seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 12 sampai 15. Jadi dengan kata lain, anggota setiap umat Tuhan, dengan kata lain anggota, sebenarnya bukan anggota, tapi setiap imam-imam, karena kita semua imam ya. Setiap imam-imam itu bukan hanya untuk duduk dan melihat saja, tetapi juga belajar untuk melayani. Dan kebetulan saya memiliki mungkin ya, Tuhan memberikan kepada saya satu karunia supaya saya dapat apa? Mengajar, dan supaya Anda juga dapat belajar, supaya kita dapat sama-sama memiliki apa? Melayani atau masuk kepada pekerjaan pelayanan. Jadi dengan kata lain, Anda jangan hanya duduk dan melihat. Seperti Om Rain waktu lalu katakan, Om Pendeta Ren Saule ya, catat-catat itu ayat-ayat ya, catat-catat apa yang Anda sudah dengar, bagikan ya. Seperti kita sudah pelajari tadi malam, Yesaya 54 katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya,
Ayat ini kita aplikasikan ke Fisdak, mungkin dikatakan setiap malam ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan ibadah malam Fisdak seperti seorang murid. Ya. Bukan supaya apa-apa, supaya Anda dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bukan hanya supaya Anda tidak letih lesu. Tidak, ayat ini katakan Anda mendapat apa yang Anda dengar. Tapi marilah Anda gunakan itu. Bukan hanya Anda share. Kalau Anda bisa, Anda tahu mungkin saudara-saudari Anda yang dalam keadaan lemah. Angkat messenger Anda, telepon atau ketik, tulis kepada mereka. Komen kepada mereka. Pada saat di status Facebook mereka misalnya, mereka sedang orang bilang, sedang galau atau apa ya. Berikan kekuatan kepada mereka dari firman Tuhan yang Anda sudah peroleh, yang telah menguatkan Anda. Dan apabila kita lakukan itu, maka kita akan menjadi bukan hanya anggota yang duduk dan hanya lia-lia saja, tetapi Anda juga telah belajar untuk melayani dan masuk ke dalam pekerjaan pelayanan. Tulisan-tulisan pena inspirasi sudah sering diulangi oleh pendeta muda Tulus Nainggolan ya. Dikatakan bukan hanya kepada ordained minister, pendeta yang sudah diurapi, terletak responsibility atau apa ya, responsibility, tanggung jawab untuk memberitakan kabar keselamatan ya, untuk memenuhi gospel commission. Everyone dikatakan, setiap orang yang telah menerima Kristus. Kalau Anda sudah menerima Kristus, maka Anda sudah dipanggil untuk melakukan pekerjaan keselamatan kepada sahabat-sahabat Anda, keluarga Anda, fellow human being, kepada sesama kita. Look not, berikutnya, Review and Herald, dikatakan jangan hanya apa? Jangan hanya melihat atau bergantung kepada para pendeta untuk melakukan pekerjaan. Kenapa? Jangan kalau Anda hanya kasih ke pendeta, kalau Anda hanya kasih ke pendeta pekerjaan pelayanan untuk menjangkau orang lain, maka Ellen White katakan dalam Review and Herald, maka Anda akan tertidur seperti wanita yang bodoh. 5 wanita yang bodoh yang tidak tidak memiliki apa? Minyak bagi lampu mereka. Pada saat Anda memberitakan, Anda melihat, duduk, mendengar, belajar, dan membagikan, maka Anda dikatakan Anda telah mengisi lampu Anda dengan minyak rahmat Allah. Minyak rahmat Allah. Should everyone in the church, kalau saja setiap umat manusia yang ada atau di dalam gereja, should everyone in the church let his light shine forth. Kalau saja setiap Anda membuat atau terang yang Anda miliki itu Anda beritakan, dikatakan, kepada orang lain seperti seperti yang didesain ya, as God's design he should, seperti yang dikehendaki oleh Allah, Anda memancarkan terang Anda, what a work would be done. Waduh, hebat sekali pekerjaan Tuhan itu akan terjadi. A living church will be a working church. Kalau itu setiap anggota memancarkan terang yang mereka sudah terima setiap malam 1 tahun ini tidak pernah kita Tuhan sudah berkati kita ya, dan kita sudah mempelajari firman Tuhan, kita bahkan sudah membagikan firman Tuhan. Anda sudah membagikan, Anda sudah bekerja, maka kita dikatakan menjadi gereja yang hidup, bukan hanya hidup tapi bekerja, gereja yang bekerja. Nah, saya mohon maaf saudara-saudara lain yang ada di jemaat-jemaat lain ya. Saya bukan sedang mau mencoba mengangkat jemaat Fisdak, tapi saya ingin memuji saat ini, memberikan kesaksian bagaimana jemaat Fisdak khususnya di sepanjang 1 tahun terakhir ini ya. Pada saat kita mengadakan acara ibadah setiap malam dan lain sebagainya, saya melihat pertumbuhan kerohanian yang lebih kuat. Saya dapat melihat kenapa? Karena saya juga melihat pertama-tama dari dalam diri saya pribadi. Dan saya bisa melihat bagaimana itu terpancar kepada anggota-anggota jemaat Fisdak. Semuanya yang membagikan pekabaran tersebut. Dan ada juga yang bukan hanya mereka membagikan kepada sahabat-sahabat mereka melalui sharing dan mereka menghubungi keluarga mereka. Semua, hampir semua saya lihat ya, saya sudah perhatikan satu-satu ya. Tapi juga Anda lihat setiap acara ibadah sahabat kami ya, ada. Saya bukan tadinya kalau sebelum ini terus terang saja ya, sebelum pandemik mungkin yang mengajar sekolah sahabat itu paling ketua Tilaar atau pendeta muda Tulus dan saya yang ambil kesimpulan sebelum pandemik. Tetapi setelah masa pandemik ini, coba Anda lihat setiap sahabat itu saya cuma dapat kesempatan 1 kali dalam setiap 3 minggu. Berganti-ganti orang-orangnya. Lebih banyak orang yang
dapat memberitakan kabar tersebut. Bahkan ibu-ibu tadinya, terus terang saja, selama 8 tahun, hampir 8 tahun saya di Fisdak ini, masuk tahun ke-8. Jarang saya melihat ibu-ibu yang mengajar pelajaran sekolah Sabat. Tetapi sekarang di Fisdak, setiap hari Sabat, setiap sekali 3 minggu, ada ibu-ibu yang apa? Yang membahas pelajaran sekolah Sabat. Dan bagaimana kita melihat ada bagaimana traktat-traktat, ya, traktat-traktat itu telah dibagikan. Ketua Angli Lalaki dan saudara-saudara lainnya selalu, ya, mereka bekerja. Saya terus terang, saya kadang-kadang saya merasa, saudara Angli Lalaki, Anda bagi-bagi traktat pada saat Anda bekerja, itu kan apa kira-kira tidak dalam tanda kutip melanggar hukum, saya katakan, ya. Apa membagikan traktat, kan ada tempat-tempat tertentu di Amerika itu dilarang untuk bagi-bagi seperti itu. Tetapi begitu tidak, ya. Dan traktat yang cukup banyak, sudah 1000-an itu sekarang sudah hampir habis karena dibagi-bagi terus oleh anggota-anggota di jemaat Fisdak. Jadi saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu memang dapat dilakukan oleh setiap anggota. Bukan hanya saya sebagai pendeta, bukan hanya ketua-ketua jemaat, bukan hanya ketua diakon dan diakones, pendeta muda tulus dan saudari Iin. Coba Anda lihat sekarang bagaimana mereka kemudian terus juga memiliki semangat untuk mengabarkan Injil. Saudari Iin sudah memiliki satu program untuk membaca tentang rumah tangga, buku rumah tangga. Setiap akhir pekan, pendeta muda tulus akan bukan hanya dia membawakan pelajaran sekolah Sabat, tetapi setiap pagi, setiap hari Sabtu dan Minggu, dia membahas tentang buku kemenangan akhir, jam 7.30 pagi. Dan begitu banyak lagi program-program lainnya yang sudah diatur oleh Fisdak Media Ministry di bawah pimpinan saudara Aaron dan saudara Elisa Siregar. Jadi semua ini sudah semakin bergerak. Dan inilah saya katakan, ya, a living church yang sedang bekerja. Dan saya mengajak bukan hanya jemaat Fisdak, tapi mari semua jemaat-jemaat Tuhan di mana saja, di California, di Colorado, di Washington State, di Indonesia, di mana saja. Mari kita lihat apa yang dapat kita lakukan oleh setiap anggota. Di Fisdak Media Ministry kita sudah membuat kira-kira program-program apa yang kita lakukan yang dapat menjangkau bukan hanya orang-orang yang berbahasa Inggris. Sudah ada usulan bagaimana kalau anak-anak muda kita dapat menjangkau sesama anak muda mungkin dengan membuat video-video religious yang biasanya cuma pendek-pendek, anak-anak muda di TikTok, ya. Jadi kita sudah memikirkan hal tersebut dan kemudian kita sudah bisa lihat bagaimana pada waktu lalu Ketua Pemuda Advent Jemaat Fisdak, Brami Tilaar, pada saat dia membuat misalnya cerita anak-anak, dia buat seperti ada video singkat. Dan kalau kita sudah pikirkan kalau Brami misalnya akan terus membuat video-video seperti itu dan kita masukkan ke TikTok, maka kita dapat menginjil dengan lebih banyak orang yang tadinya tidak dapat kita jangkau, tetapi mungkin dengan media ini dapat juga dijangkau. Dan ada begitu banyak. Tapi poinnya adalah bahwa saya sebagai seorang pendeta, saya tidak lagi merasa saya dibebani, ya. Ya, tidak pernah saya merasa dibebani, ya, tetapi poinnya adalah pada saat anggota-anggota semua sudah menjadi imam-imam yang bekerja untuk mengabarkan Injil, maka pekerjaan Tuhan itu menjadi ringan dan dapat lebih menjangkau banyak orang. Dan saya berdoa, kiranya pekerjaan yang sudah dimulaikan, yang kami sudah mulaikan di Fisdak itu dapat direplicate, ya, dapat direplicate, dapat diikuti, dapat dilakukan juga oleh setiap jemaat yang ada di mana saja, bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk kemuliaan saya atau siapapun, tetapi segala sesuatu ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing, di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan yang akan dibawakan, silakan. Ada kira-kira? Saya bisa melihat melalui live stream, melalui Zoom, sorry. Saya hanya bisa melalui Zoom. Ada kira-kira pertanyaan yang akan ditanyakan ataupun kesaksian mungkin? Ya, ini sudah 1 tahun, ya. Sudah 1 tahun kita mengadakan Fisdak Media Ministry. Kita puji Tuhan atas kesempatan yang indah, ya. Pada saat sepertinya satu pintu tertutup, ya, kita tidak dapat masuk ke gereja. Gerejanya tertutup. Tapi Tuhan buka pintu yang lain, ya. Kita semua bisa berbakti bersama-sama. Setiap malam saya bisa berbakti dengan orang tua saya di South Carolina. Saya bisa berbakti dengan Om Pendeta Ren Kesaulia di Washington State.
Saya bisa berbakti dengan Bapak Siregar di Jakarta, saya bisa berbakti dengan Tante Jamie di Jerman, Ibu Esther di California, dan saudara-saudari lainnya ya, yang saya sudah lihat. Kita bisa berbakti bersama-sama. Saya bisa berbakti dengan Ibu Shana di Jakarta juga, lalu dari Jane di Philadelphia. Jadi Tuhan membuka begitu banyak pintu. Tadinya hanya satu pintu Jemaat Fisdak, tapi sekarang kalau saya lihat ini udah ratusan pintu yang telah masuk di Jemaat Fisdak. Puji Tuhan untuk hal tersebut. Baik, saudara, ada kira-kira tambahan? Silakan Om Rain. Sangat komplit, Pendeta. Saya senang sekali karena rupanya penginjilan itu juga menjadi jiwa saya. Jadi walaupun dalam keadaan sakit, tapi Tuhan berikan kekuatan untuk menginjil, dan tiap tahun di Indonesia. Bukan itu saja. Di sana kita lihat anggota-anggota kita di Indonesia juga luar biasa kegiatan mereka. Dan kami salut sekali kepada apa yang Steve sudah buat Jemaat Fisdak. Ini jemaat harus berterima kasih karena dengan cara begini jemaat akan turut ambil bagian. Sudah turut ambil bagian di dalam penginjilan. Dan ini yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat kita sekarang. Jadi pendeta, Nyonya White ada satu kutipan juga saya baca di buku Kerinduan Segala Zaman, bahwa ada pekerjaan pendeta atau anggota, ada pekerjaan anggota yang pendeta tidak dapat kerjakan. Ada. Kami ingat saja waktu KKR di Watumea, pendeta Satigi, pendeta ada 3 tidak. Jadi pendeta Satigi pagi-pagi, subuh-subuh jam 5 sudah mulai jalan. Karena dia lihat di kartu hadir, mau hadir. Dia mulai jalan dari rumah ke rumah yang non-Advent, dia undang. Persis dia keluar, masuklah pendeta dari pendeta tetangga. Apa tadi dia bilang? Dia bilang mau datang, jangan datang. Jadi dirubah taktiknya ialah anggota yang datang pagi-pagi minta garam, minta api, terus langsung undang. Datanglah mereka. Jadi pekerjaan ini ya tidak dapat dilaksanakan semua oleh pendeta, tapi ada untuk bagian dari anggota. Jadi kita semua sudah dilibatkan. Ada kutipan Nyonya White tadi, kita semua orang Kristen, semua yang sudah bertobat adalah penginjil. Terima kasih. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, ada lagi yang lainnya mungkin? Orang tua saya mungkin, Papi ada tambahan? Jika ada, silakan. Di unmute dulu. Ya. Ya, silakan. Ya. Mau sampaikan pengalaman saja. Waktu bekerja sebagai pendeta di Amerasi, di Timor, kita melayani satu pendeta kurang lebih 7-8 gereja. Tetapi apa yang pengalaman yang terjadi dalam pelayanan 7-8 gereja ini, setiap Sabat pergi ke satu gereja-gereja yang lain, umumnya hanya untuk membaptiskan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena anggota di jemaat itu yang bekerja memenangkan jiwa. Amin. Dan itu sangat benar firman Tuhan disampaikan tadi, bahwa kita umat-umat Tuhan menjadi imamat yang rajani, bahwa semua involved, dan apabila semua involved, maka begitu hebat pelayanan pendeta untuk pergi dari satu ke tempat yang lain, hanya untuk membawa jiwa-jiwa melalui baptisan. Itu yang kami alami waktu melayani pekerjaan di Timor. Thank you. Amin. Terima kasih. Mungkin ada tambahan juga dari pendeta Eagle Angko yang sudah bergabung bersama-sama kami, jika ada. Selamat bergabung, pendeta. Ya. Jika belum, mungkin ketua-ketua jemaat Fisdak ada mungkin ditambahkan. Ya, saudara Ridwan, saudara ketua Ridwan, Elder Ridwan, silakan. Ya, terima kasih pendeta pelajarannya. Saya dengar pelajaran ini teringat dengan Rasul Paulus. Kalau kita tahu dia itu
kerjaannya bikin tenda. Dia jual tenda untuk kehidupan dia. Dan dia menginjil kemana-mana. Nah, apalagi bagi kita ini ya, misalnya tinggal di negeri orang. Saya jadi teringat, kita itu sebetulnya harus seperti Paulus. Ada istilah tent maker, pembikin tenda. Nah, kita lah itu semua. Kenapa? Karena kita di negeri orang jauh, kita punya pekerjaan masing-masing, tapi tujuan utama itu tetap harus penginjilan seperti Paulus. Jadi dia bekerja sebagai tent maker, kita pun juga punya pekerjaan lain-lain, namun yang terutama dalam kehidupan kita harus menjadi misionaris seperti Paulus, seperti judul sekolah sahabat kita malam ini, dan kita harus gunakan talenta juga, dan juga bantu pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita hasilkan. Jadilah tent maker. Gitu aja, Pendeta. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Ada dari Ketua Tilaar mungkin? Jika ada. Jika tidak ada, mungkin dari live stream, Dek. Apa ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan dari live stream? Silakan, Dek. Ya, kita berharap berkat surga tentunya tidak akan berhenti ya, dapat kita lihat. Tetapi kita akan lihat. Kita belum sempat diskusikan hal ini. Kenapa? Karena ini kalau tergantung kepada saya ya. Kalau tergantung pada saya, mungkin saya ingin terus ya. Tapi tentu saja ada banyak yang terlibat seperti tim produksi Saudara Elisa dan juga Saudara Aaron, dan ya, ada begitu komitmen-komitmen yang mereka masih harus ada hal-hal lainnya. Tapi poinnya adalah kita terus terang saja, Saudara Didi, kami belum sempat memikirkan hal tersebut ya kalau selesai dengan pandemik. Tapi nanti kita akan diskusikan, dan bagi saya pribadi saya suka kalau kita tetap ada ya. Tapi nanti kita akan diskusikan hal itu dengan Fisdak Media Ministry kita. Ya, silakan. Om Ren. Ya, jadi bagus sekali pertanyaan tadi, Pendeta. Karena rupanya pandemik ini Tuhan persiapkan supaya kita rajin menginjil. Sebab bagaimana kita mau menginjil sedunia kecuali kalau tadinya belum ada. Kita juga pergi ke Indonesia bikin KKR itu cuma 1 kali pergi, biaya lagi. Tapi sekarang hampir tiap bulan mereka undang kita, Pendeta Stephen tiap minggu, tiap hari. Jadi Tuhan izinkan, ini setan yang bikin, tapi Tuhan izinkan. Ya, saya pernah lihat di satu karikatur, ada setan dan Tuhan Yesus berbicara. Setan bilang, wah lihat sekarang, dengan adanya pandemik, orang tidak bisa masuk gereja. Yesus bilang, jangan. Sekarang ini setiap rumah adalah gereja. Saya tidak tahu siapa bikin itu karikatur, tapi masuk akal juga. Ya, masuk akal. Karena dengan adanya pandemik, anggota jadi terlatih. Kalaupun pandemik habis, anggota tetap juga bisa laksanakan. Ya. Amin. Terima kasih atas supportnya Om Ren ya. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya deh, jika ada ataupun tambahan. Jadi jika belum mungkin ya, Dedek sementara melihat, mungkin bukan hanya Dedek yang bisa melihat, jika ada saudara lainnya melihat ada komen, silakan. Kalau Iin atau Pendeta Muda Tulus atau ketua-ketua melihat ada pertanyaan atau komen yang tidak sempat dilihat oleh Dedek, mungkin silakan disampaikan jika ada. Jika tidak ada, tentunya kita dapat oh ya, silakan, Dek. Ya, jadi kita adalah, pekerjaan saya akan istilahnya boleh dikatakan ya, kalau saya terus-menerus menjadi pendeta, terus terang saja ya, menurut firman Tuhan yang dari Efesus 4 tadi ayat 12 sampai 15, lalu saya terus-menerus, lalu saya tidak memberikan equip anggota di tempat di mana saya berada, dan mereka hanya terus-menerus bergantung pada saya, maka sayanya gagal dan anggotanya juga gagal. Jadi dengan kata lain, harus ada di mana anggota-anggota itu dapat melakukan pekerjaan sendiri, pekerjaan di jemaat. Dan itulah sekarang yang terjadi di North American Division. Yang terjadi di North American Division adalah banyak sekarang gereja-gereja di Amerika Utara ini sudah tidak lagi memiliki pendeta yang seperti kayak model saya begini. Ya, karena program-program mereka adalah bahwa lay pastor. Ya, lay pastor itulah yang akan menggerakkan, yang akan bekerja
di dalam gereja. Jadi pendeta-pendeta yang ada saat ini hanya akan dilatih sebagai trainer, dengan kata lain ya, sebagai pelatih ya, sebagai pelatih. Jadi saya secara pribadi ya bergumul tentang pertanyaan Saudari Vera ini. Terima kasih Saudari Vera ya. Karena kenapa bagi saya pribadi, saya sedang mencoba, ada kalanya saya berpikir ya, thinking out loud dengan kata lain, bahwa bagaimana kalau saya juga bisa mencoba untuk menjadi tent maker, ya, atau di mana lah. Tapi segala sesuatu tentunya saya serahkan kepada Tuhan. Saya memiliki kerinduan untuk menjadi seperti tent maker lah atau apalah, artinya untuk melihat bagaimana supaya apa ya, kalau kita bisa seperti idealnya Rasul Paulus atau apalah ya, tapi sekali lagi idealnya bukan Rasul Paulus, tetapi idealnya adalah apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, dan itulah saya ingin serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tetapi iya kita di North American Division di Amerika ini sudah begitu banyak, khususnya seperti gereja orang tua saya di South Carolina, mereka tidak lagi dikasih pendeta. Tidak ada lagi pendeta di situ. Tetapi adik ipar saya, suami dari Lydia, adik saya, itu yang sekarang menjadi lay pastor di Fort Mill SDA Church. Dan dia bekerja lain. Dia bekerja lain, tapi dia dapat dia juga melayani dipanggil sebagai pendeta, dan dia dapat melakukan tugas-tugas kependetaan dengan kata lain ya, setelah di-approve oleh conference. Jadi itulah yang dapat saya lihat seperti tendensi daripada gereja kita akan bergerak ke arah seperti itu. Ya, ke arah seperti ideal daripada perjanjian baru. Itu yang dapat saya tambahkan. Ya. Baik, jika tidak ada lagi. Pendeta mau tanya tadi yang bilang Efesus berapa itu? Efesus 4 ayat 12 sampai ya, tentang karunia roh yang khusus pada gembala dan pengajar. Yang soalnya terlalu cepat jadi kita tidak bisa kejar, pendeta. Sorry Om. Sekarang ini waktu mesti kerja cepat, tidak bisa lama. Tuhan Yesus mau datang, betul. Ya. Iya, kadang-kadang saya lebih cepat bicaranya mungkin daripada. That's okay. Melatih kita cepat mendengar juga. Oke. Sorry kalau saya seringkali terlalu cepat. Oke. Baik, terima kasih Om Rain. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, kita akan masuk tentunya ke bagian kedua. Kita akan berdoa. Dan silakan kalau ada pokok-pokok yang akan didoakan, silakan. Ada dari live stream, dari Zoom yang saya lihat. Ada kira-kira? Ya, Ibu Syana? Ya, silakan Ibu Syana. Di-unmute dulu. Pendeta, tolong doakan pergumulan saya. Oke. Makasih. Terima kasih Ibu Syana. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, boleh dari live stream, Dek, tolong di. Oh, oke. Oh, oke. Jadi tapi Ibu Popi sendiri masih di rumah sakit ya, begitu. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Tentunya sekali lagi semua pokok-pokok doa akan selalu dibawakan oleh tim doa. Tim doa daripada Fisdak Media Ministry. Jadi kita akan terus mendoakan pokok-pokok doa Anda. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi, silakan. Silakan. Oke. Ada lagi, Dek? Ya, betul. Oke. Baik, terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kembali pada malam hari ini kami diingatkan kembali bahwa rancangan surga bagi kami semua
adalah untuk menjadi pekabar-pekabar-Mu, Tuhan. Menjadi misionaris-misionaris-Mu yang dapat membawakan kabar tersebut, membawakan misi-Mu, membawakan Injil tersebut kepada sesama kami. Mungkin kami akan mulaikan dengan anggota keluarga kami yang dekat kepada kami, mungkin tetangga-tetangga kami atau siapapun yang dapat kami jangkau, baik secara langsung di dunia nyata ataupun mungkin yang di dunia maya pada saat ini. Biarlah kami dapat Tuhan gunakan. Biarlah kami dapat menerima tuntunan Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami setiap kesempatan yang terbuka. Setiap kesempatan yang terbuka untuk dapat melihat apa yang dapat kami lakukan agar supaya jiwa-jiwa juga dapat dibawa dan diselamatkan ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan, selama masa pandemik ini kami melihat bagaimana seakan-akan begitu banyak hal-hal yang telah ditutup atau tertutup, seperti kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, kami tidak bisa berbakti bersama-sama. Tetapi pada saat seakan-akan setan menutup kesempatan-kesempatan kami untuk lebih dikuatkan satu dengan lain, tetapi Engkau membuka pintu-pintu hingga pada saat ini, Jemaat Fisdak, kami terdapat bersama-sama mensyukuri penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Bagaimana Tuhan yang sudah membuka pintu pekabaran hingga acara ibadah kami setiap malam waktu Amerika dapat menjadi satu berkat, bukan hanya kepada kami semua di Jemaat Fisdak, bukan hanya menjadi bagian hamba-Mu yang membawakan pekabaran pada umumnya bersama dengan Pendeta Muda Tulus, Nenggolan, tetapi juga dapat menjadi berkat bagi siapa saja di seluruh dunia, di mana saja, mulai dari di Jerman, di Belanda, di Eropa, dan di Indonesia, di Amerika, dan di mana saja yang dapat menerima pekabaran ini. Dan kami dapat melihat Tuhan bagaimana kekuatan tersebut, kekuatan dari firman-Mu telah menjadi bahagian kami. Di saat pandemik, pada saat pintu tertutup, tetapi begitu banyak pintu lainnya yang Tuhan sudah bukakan. Kami berdoa, kiranya Fisdak Media Ministry, Tuhan, yang di bawah pimpinan Saudara Aaron Manopo dan Saudara Elisa Siregar, dapat terus menjadi berkat Tuhan. Dapat juga menjadi satu sarana di mana pekabaran-Mu itu akan semakin kuat diberitakan, lebih nyaring dikabarkan untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Kami pada saat ini juga Tuhan datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa kami. Pertama-tama ampunilah kami dari segala kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dosa kami, sehingga permohonan-permohonan yang kami bawakan ini tidak terhalang Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan pendeta-pendeta yang sudah hadir bersama-sama pada saat ini. Hamba-Mu ingin berdoa bagi mereka. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga orang tua hamba-Mu, papi dan mami dalam pelayanan mereka, pekerjaan kehidupan mereka. Berdoa bagi pendeta Om Rain Kesaulia. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi pendeta Angko yang juga sudah berbakti bersama-sama. Bersama juga dengan Ibu Pendeta Vera Maramis, Tuhan. Kami berdoa kiranya Ibu Pendeta dan Pendeta Ferry Makbal akan selalu mendapatkan penyertaan surga. Tuhan akan selalu memberikan kepada mereka kekuatan yang mereka perlukan untuk melayani Engkau. Dan apabila ada permohonan pribadi daripada Ibu Pendeta Vera Maramis, Tuhan, Engkau dengarkan dan berikanlah jawaban sesuai dengan kemurahan-Mu. Dan dengan jawaban tersebut, maka keluarga pendeta ini akan terus memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa bagi permohonan silent request daripada Ibu Ike Lintang dan seluruh umat-umat Tuhan lainnya yang selalu berdoa, membawakan permohonan-permohonan doa mereka. Kami berdoa kiranya kekuatan surga dapat juga terus menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu yang juga pada saat ini berbakti bersama-sama dengan segala kerinduan hatinya, Tuhan kiranya akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Kami berdoa bagi Tante Omi Asa juga dalam gangguan kesehatan yang dia miliki pada saat ini, Tuhan. Pada kiranya Tuhan dapat menjamah dan memberikan kesehatan yang pasti yang datangnya dari Engkau. Hamba-Mu juga ingin membawa Ibu Syane Laloan dengan permohonan pergumulan yang dia miliki. Tuhan, biarlah Engkau akan selalu memberikan kelepasan dan kelegaan karena Engkau yang sudah berjanji, apabila kami datang kepadamu, kami yang letih berbeban berat, maka Engkau dalam janji-Mu itu Tuhan, Engkau katakan Engkau akan memberikan kelegaan. Kami bermohon kiranya kelegaan surga dapat menjadi bagian Ibu Syane Laluan. Kami juga khususnya berdoa bagi Jane yang ada di Philadelphia. Penyertaan surga tentunya akan terus dapat menjadi bagian Jane. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Meti Sanger yang mendoakan saudarinya, Saudari Popi Sanger yang dalam keadaan sakit. Tapi walaupun masih dalam keadaan sakit, dapat juga menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah saudari atau Ibu Popi Sanger ini Tuhan dapat Engkau lindungi
dan terus gunakan sebagai saluran berkat-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Uli Sihotang Dumais yang mendoakan anak-anaknya dan juga cucu-cucunya dalam perjalanan mereka. Tuhan sertailah, tibakanlah mereka dengan selamat sehingga Ibu Uli dan seluruh keluarga akan bersuka cita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini kami juga terus mengingat saudara-saudara kami lainnya dalam keadaan sakit. Seperti Bapak Johan Tambuwon, Alden Sihotang, Saudari Christine, Rotin Sulu, dan mungkin saudara-saudari lainnya yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu seperti saudara Joni, Kawan, dan yang lain-lainnya Tuhan. Tapi yang kami percaya telah dibawakan oleh tim doa Fisda, kami berdoa kiranya Tuhan akan membantu kekuatan surga yang dapat menjadi bahagian mereka. Untuk umat-umat Tuhan di Jemaat Fisda, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Lili Pinontoan dan semua rancangan surga yang dapat terjadi di dalam kehidupannya. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga Ferreira Naibaho, bagi Ibu Evi, Bapak Jose dan Cika, dan seluruh keluarga mereka. Kiranya Tuhan akan lindungi mereka, berkati mereka. Kami hanya dapat melihat bersyukur bagaimana penyertaan surga sudah menjadi bagian Ibu Evi secara khusus di waktu yang lalu. Kami melihat bagaimana penyertaan tersebut telah membawa keluarga ini, membawa kami semua memuji dan membesarkan nama-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anak muda di jemaat kami, Saudari Laura Rumbai. Tuhan, biarlah penyertaan surga akan menyertai anak muda Tuhan ini dalam pekerjaannya, dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Kiranya keberhasilan dari surga akan menjadi bagiannya. Laura dan Matthew dan keluarga mereka yang ada di Indonesia juga akan selalu mendapatkan berkat-berkat dari surga. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Walaupun ada begitu banyak mungkin hal-hal lainnya yang hamba-Mu tidak sempat sebutkan pada saat ini. Tapi hamba percaya Tuhan sudah mendengarkan setiap permohonan doa kami. Biarlah kami masing-masing akan selalu bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami akan semakin dekat dan semakin dekat. Kami dapat melihat perubahan karakter yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Yang mempersiapkan kami untuk memasuki satu kehidupan baru bersama-sama dengan Engkau. Yang sudah memberikan rahmat-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa-doa ini kami telah bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita semua, bukan hanya pada malam hari ini, tapi sepanjang 1 tahun. Ya, 1 tahun kita sudah bersama-sama sejak tanggal 23 Maret tahun 2020. Ya, pada saat Ibu Pendeta, istri saya, Ana, katakan, bagaimana kalau kamu adakan apa? Ibadah malam setiap malam. Lalu saya sampaikan kepada saudara Elisa Siregar dan kemudian saudara Aaron, dan mereka katakan siap. Ya, dan mereka pada saat ini bersama-sama dengan ketua-ketua jemaat dan semua lainnya, maka kami dengan kekuatan yang surga sudah berikan, maka Fisdak Media Ministry pada malam hari ini merayakan 1 tahunnya. Kita puji dan muliakan hanya nama Tuhan, oleh sebab we have gone this far only by faith, hanya dengan iman. Terima kasih. Mari kita bertemu kembali besok malam. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.